Olivia semester 2. Adanya video ini untuk memenuhi tugas UAS psikologi belajar. Di sini saya akan menyampaikan 10 materi tentang psikologi belajar. Daftar 10 materi yang akan saya sampaikan yaitu antara lain yang pertama, definisi dan ruang lingkup psikologi belajar. Yang kedua, yaitu belajar dan perilaku belajar. Yang ketiga, tinjauan teori belajar. Yang keempat, teori belajar behavioristik. Yang kelima, teori belajar kognitif. Yang keenam, teori belajar humanistik. Yang ketujuh, implikasi teori belajar dalam pembelajaran. Yang kedelapan, motivasi belajar. Yang kesembilan, hakikat kesulitan belajar. Dan yang kesepuluh, jenis-jenis kesulitan belajar. Bab pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup psikologi belajar. Yang A yaitu definisi, yang B yaitu ruang lingkup. Definisi psikologi belajar adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses perubahan perilaku yang terjadi pada individu sebagai akibat dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Secara sederhana, psikologi belajar dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia belajar dan bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru yang diperoleh. Jadi, psikologi belajar itu adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang proses perubahan perilaku yang terjadi pada individu akibat dari pengalaman yang didapat. Yang B yaitu ruang lingkup psikologi belajar. Ruang lingkup psikologi belajar itu terdiri dari 4. Yang pertama yaitu teori belajar, yang kedua proses belajar, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, dan yang keempat yaitu penerapan psikologi belajar. Teori belajar itu dibagi menjadi 3, yaitu teori behavioristik, teori kognitif, dan teori humanistik. Dan di teori ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Yang kedua yaitu proses belajar. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, seperti faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam, dan faktor eksternal yang berasal dari luar. Yang keempat yaitu penerapan psikologi belajar yang terdiri dari pendidikan, pelatihan, dan terapi. Yang kedua yaitu akan menjelaskan tentang belajar dan perilaku belajar. Belajar dan perilaku belajar ini terdiri dari pengertian belajar, perilaku belajar, tujuan, ciri-ciri, dan faktor-faktor. Yang A yaitu pengertian belajar. Pengertian belajar adalah proses kompleks yang dialami individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baik sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Belajar hanya terjadi jika individu mengalami perubahan dalam dirinya, seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Jadi, pengertian belajar dalam psikologi belajar itu adalah suatu proses yang dialami individu dalam perubahan tingkah laku yang terjadi pada individu. Belajar bisa disebut belajar itu dengan adanya perubahan dalam dirinya, seperti peningkatan pengetahuan, terus keterampilan, dan sikap menjadi lebih baik. Yang B yaitu perilaku belajar. Perilaku belajar adalah sikap dan tindakan yang muncul dari individu dalam menanggapi dan merespon kegiatan belajar. Jadi perilaku belajar itu adalah sikap seorang individu yang merespon kegiatan belajar. Poin yang ke C yaitu menjelaskan tentang tujuan belajar dalam psikologi belajar. Yang pertama yaitu perubahan perilaku. Yang kedua, pengembangan kemampuan kognitif. Pengembangan kemampuan kognitif yaitu pengembangan otak untuk berpikir. Yang ketiga yaitu pembentukan sikap dan nilai. Yang keempat yaitu peningkatan keterampilan. Yang kelima, penyesuaian diri. Penyesuaian diri itu maksudnya menyesuaikan dengan lingkungan belajar. Yang keenam yaitu pencapaian potensi diri. Pencapaian potensi diri yaitu proses pengembangan kemampuan untuk mencapai tujuan. Yang poin ke D yaitu ciri-ciri belajar dalam psikologi belajar. Terdiri dari
7. Yang pertama yaitu terjadi perubahan perilaku, yang kedua bersifat relatif permanen, yang ketiga akibat dari pengalaman atau latihan, yang keempat yaitu bersifat tujuan, yang kelima memerlukan proses, yang keenam bisa diamati dari perilaku, yang ketujuh yaitu bersifat aktif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor belajar. Faktor-faktor belajar dalam psikologi belajar itu ada 3. Yang pertama faktor internal fisiologis dan psikologis. Faktor internal fisiologis itu terdiri dari kesehatan, kelelahan, atau asupan gizi. Faktor psikologis itu terdiri dari kecerdasan, minat, motivasi, sikap, dan bakat. Yang kedua yaitu faktor eksternal lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Yang ketiga yaitu faktor pendekatan belajar, yaitu metode belajar, strategi belajar, dan gaya belajar. Yang ketiga yaitu tinjauan teori belajar, terdiri dari teori behavioristik, teori kognitif, dan teori humanistik. Teori behavioristik adalah salah satu teori psikologi belajar yang menekankan bahwa perilaku manusia dipelajari dan dibentuk melalui interaksi dengan lingkungan. Jadi, teori behavioristik itu salah satu teori psikologi belajar yang mempelajari perilaku manusia melalui interaksi lingkungan. Ciri-ciri behavioristik itu ada 3, yaitu faktor pada perilaku yang dapat diamati, pembelajaran sebagai hasil dari penguatan reinforcement, stimulus, dan respon. Contohnya, jika seorang siswa diberi pujian setiap kali menjawab pertanyaan dengan benar, maka ia akan cenderung lebih sering menjawab dengan benar di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah pendekatan psikologi pendidikan yang menekankan proses berpikir dalam memahami, mengolah, dan menyimpan informasi. Jadi, teori belajar kognitif itu adalah pendekatan psikologi belajar dalam proses berpikir, mengolah, dan menyimpan informasi. Ciri-ciri kognitif itu ada 4. Yang pertama, belajar merupakan proses aktif. Yang kedua, melibatkan pengolahan informasi. Yang ketiga, memperhatikan skema sebelumnya. Dan yang keempat, penekanan pada pemahaman, bukan sekedar menghafal. Contohnya seperti seorang siswa kesulitan menyelesaikan soal matematika sendiri, tetapi dengan bimbingan dari guru atau teman, siswa itu bisa memahami cara menyelesaikan soal matematika tersebut. Yang selanjutnya yaitu teori humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori belajar yang menekankan pada pengembangan potensi manusia secara menyeluruh, baik dari aspek pengetahuan, perasaan, maupun keterampilan. Ciri-cirinya yaitu berpusat pada peserta didik, fokus pada pengembangan diri secara utuh, lingkungan belajar yang mendukung, guru sebagai fasilitator bukan sumber utama. Terus yang terakhir yaitu kebebasan memilih dan bertanggung jawab. Contoh dari teori humanistik yaitu guru mengajak siswa berdiskusi tentang tujuan mereka dalam hidup, lalu mengaitkan dengan pelajaran yang akan dipelajari. Selanjutnya yaitu implikasi teori belajar dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu implikasi menurut teori behavioristik. Dengan menggunakan penguat atau reward untuk memperkuat perilaku yang diinginkan, misalnya pujian atau nilai. Hindari atau kurangi perilaku negatif melalui hukuman atau kehilangan reward. Jadi menurut teori behavioristik itu dengan menggunakan penguat atau pemberian penghargaan kepada anak yang sudah mencapai suatu pembelajaran.
Contohnya seperti siswa yang menjawab soal dengan benar diberi bintang sebagai hadiah. Yang kedua yaitu implikasi menurut teori kognitif. Guru harus membantu siswa memahami makna, tidak hanya menghafal, dengan menggunakan peta konsep, mind mapping, dan analogi untuk menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang lama. Jadi guru itu harus membantu siswa untuk memahami makna yang telah dipelajari, tidak hanya menghafalkannya. Contohnya seperti membuat peta konsep tentang rantai makanan untuk memahami keterkaitan antar makhluk hidup. Yang ketiga yaitu implikasi menurut teori humanistik, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan sportif, dan memperhatikan kebutuhan dan minat siswa secara individual, serta guru bertindak sebagai fasilitator bukan sebagai pengendali mutlak. Menciptakan lingkungan belajar yang aman itu agar siswa bisa belajar dengan optimal. Contohnya, guru memberikan kebebasan siswa untuk memilih topik presentasi sesuai minat masing-masing. Selanjutnya, motivasi belajar. Motivasi belajar dalam psikologi belajar itu dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi atau dorongan yang berasal dari diri sendiri. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi atau dorongan yang berasal dari luar. Selanjutnya yaitu hakikat kesulitan belajar. Hakikat kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana peserta didik mengalami hambatan atau gangguan dalam proses belajar sehingga tidak dapat mencapai hasil belajar yang optimal sesuai dengan kapasitasnya. Faktor penyebab kesulitan belajar itu terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu faktor internal seperti kemampuan kognitif bersifat rendah atau intelektual, adanya gangguan psikomotorik seperti penglihatan dan pendengaran, masalah emosional seperti kecemasan, depresi, atau kurangnya motivasi. Faktor eksternal seperti kondisi lingkungan keluarga yang tidak harmonis, kurangnya dukungan dan sarana belajar di rumah, metode pembelajaran yang tidak tepat di sekolah, dan juga masalah sosial dan psikologi di luar kelas. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kesulitan belajar. Di sini ada beberapa jenis kesulitan belajar, yaitu kesulitan pembacaan atau disleksia, kesulitan menulis atau disgrafia, kesulitan matematika, disebut juga diskalkulia, kesulitan memori kerja, sama halnya dengan kesulitan mengingat sesuatu dengan baik, kesulitan perhatian, sama halnya dengan ADHD, kesulitan pemrosesan informasi yaitu dispraksia, kesulitan bahasa, disprasia, kesulitan sosial dan emosional, serta kesulitan dalam mengatur waktu dan tugas. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.